Apa kabar? Aku Azriel. Dan kenalin, ini teman-teman aku, ada Inggita, Juwita, Gina, Monica, Firana, dan juga Firastri. Kami dari Fokus Grup 1 kelas MPKTD ingin membuat video untuk menyadarkan warga negara, terutama generasi muda, bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak berprinsipmanusiaan, bertentangan dengan Pancasila, dan akan berakibat menghambat pembangunan bangsa sehingga dapat menyengsarakan rakyat. Namun sebelum itu, kita coba yuk tanya, mereka tahu nggak sih korupsi itu apa? Korupsi merupakan tindakan memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak-hak orang lain yang seharusnya tidak diambil. Menurut saya, korupsi merupakan tindakan yang mementingkan kepentingan pribadi. Korupsi menurut saya merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keperluan pribadi. Merupakan bentuk penyelewengan atau memperkaya diri sendiri yang merugikan banyak pihak seperti bangsa dan negara. Pada era globalisasi, persaingan ekonomi sangatlah ketat. Praktek korupsi sangat mudah ditemukan. Hal ini disebabkan oleh melemahnya nilai-nilai sosial, norma, dan etika yang sudah ada pada diri manusia. Meskipun ada sejumlah undang-undang yang mencakup segala aktivitas kecurangan dan berbagai kebijakan maupun upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, namun pada kenyataannya sampai saat ini upaya yang dilakukan belum cukup untuk mencegah terjadinya korupsi. Contohnya di masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah membuat aturan pembatasan sosial berskala besar dan membuat rakyat kesulitan dari segi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial atau yang biasa kita sebut bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona. Namun naasnya di tengah kesengsaraan rakyat untuk melanjutkan kehidupannya, tetap saja ada pejabat negara yang rakus memakan uang rakyat. Tahukah kamu bahwa Menteri Sosial Julairi Batubara beserta 2 orang pejabat pembuat komitmen atau PPK tertangkap dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Maka dari itu sangatlah penting jika kita harus mengetahui materi-materi yang bisa mencegah semua hal itu terjadi. Seperti materi jati diriku sebagai seorang cendekia, jati diriku sebagai warga negara yang setia kepada Pancasila dan menjadi warga negara yang baik. Lalu, apakah hubungan antara korupsi dan jati diriku sebagai cendekia? Jati diriku sebagai seorang cendekia berarti menekankan dan menegaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia merupakan seorang yang memiliki karakter kuat dan etika yang baik. Melalui pembelajaran karakter, kita telah ditanamkan berbagai nilai-nilai kebaikan yang seharusnya dapat menuntun kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jati diriku sebagai seorang cendekia juga mencerminkan seseorang yang memiliki kemampuan berpikir yang logis serta etika yang baik. Etika mengajak seseorang untuk mempertimbangkan dan memilih perilakunya sesuai dengan prinsip atau putusan moral, prinsip kebajikan, prinsip kebaikan. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat berkebalikan dengan seluruh prinsip dan nilai-nilai yang ada pada seorang cendekiawan. Korupsi sendiri merupakan pelanggaran berat yang bisa dilakukan oleh seorang cendekiawan yang mengetahui dan mengerti dengan baik peraturan dan hal-hal yang seharusnya berjalan dengan semestinya. Melalui pengakuan diri sebagai seorang yang memiliki jati diri cendekia, diharapkan nilai-nilai serta karakter yang ada pada seseorang tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran seperti korupsi dapat dicegah. Oh, aku tahu Juwita. Sebagai cendekiawan, kita harus menjadi agent of change untuk mengimplementasikan jati diri sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila. What?
mana kita mampu menanamkan rasa setia pada konsensus bangsa yang meliputi Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa, sehingga dapat terus dalam satu tujuan, yaitu menciptakan bangsa yang adil dan makmur. Nah, untuk itu sebagai warga negara Indonesia, kamu, aku, dan kita semua harus memahami nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan, dan juga kewarganegaraan. Nilai kebangsaan dapat diartikan sebagai nilai yang melekat pada diri setiap warga negara dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negaranya. Nah, mahasiswa harus dapat menjadi penggerak untuk terus mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan, agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus ditingkatkan. Karena keadaan Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, ras, bahasa, budaya, dan adat yang berbeda, itu dapat mengancam ketahanan bangsa. Tapi, gimana mau mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur? Sementara para pejabat banyak yang korupsi, mementingkan diri sendiri, dan tidak memikirkan nasib rakyat. Nah, iya kan? Makanya, sebagai generasi muda, kita harus menanamkan dalam diri perilaku yang sesuai dengan Pancasila, agar pemimpin bangsa di masa depan mempunyai karakter anti korupsi sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tunggu, cita-cita bangsa? Apa aja cita-cita bangsa Indonesia? Nah, cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, hal tersebut dapat kita wujudkan dengan melakukan pembangunan di segala sektor dan terus menjaga ketahanan bangsa dari dalam serta berinteraksi dengan dunia internasional. Sebagai warga global, kita harus mampu bekerja sama dengan bangsa lain dengan tujuan untuk memajukan bangsa dan menjaga eksistensi bangsa di mata internasional. Oh, sekarang aku tahu bahwa jati diriku sebagai warga negara Indonesia yang setia pada Pancasila itu dapat diimplementasikan jika kita mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, salah satu contohnya adalah memiliki sikap anti korupsi. Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum, melakukan suatu perbuatan, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, maupun suatu kelompok, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan, juga sarana yang dimilikinya, karena jabatan maupun kedudukan yang bisa merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan korupsi antara lain yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu sifat yang asalnya dari diri kita sendiri, seperti adanya tamak dari seseorang yang selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dimilikinya, dan juga gaya hidup yang konsumtif, yang mana manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yang tidak akan terus berkurang, melainkan selalu bertambah. Berikutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu faktor politik, hukum, ekonomi, dan juga organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi semakin banyak terjadi di Indonesia, maka dari itu sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara yang baik untuk menanamkan pada diri kita sendiri mengenai anti korupsi. Karena anti korupsi merupakan sikap benci, menolak, maupun melawan korupsi itu sendiri. Artinya, seseorang harus menghindarkan dirinya dari korupsi
juga segala sesuatu yang ada hubungannya dengan korupsi, dan juga mencoba melawan tindakan korupsi untuk menanamkan sikap anti korupsi pada diri sendiri. Bisa dimulai dalam kehidupan sehari-hari seperti disiplin, selalu jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Jika semua warga negara mengimplementasikan hal-hal tersebut, maka diharapkan bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju, kuat, tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.